warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Pratiwitu dari kelas B5 PGSD. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan peta konsep dengan materi konsep dasar cabang ilmu sosial. Baiklah, materi pertama yaitu kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Yang pertama, kedudukan ilmu sosial dalam ilmu, pengertian fakta, konsep, dan generalisasi. Yaitu fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya. Pengertian konsep-konsep. Konsep-konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal ini. Generalisasi. Schooneka mengungkapkan bahwa generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat. Konsep generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Materi kedua yaitu konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Ada 3 aspek konseptual yang mendasarinya, yaitu yang pertama konsep perubahan, yang kedua konsep waktu, yang ketiga konsep kontinuitas. Konsep kajian sejarah. Objek material yang merupakan fokus kajian sejarah ialah manusia, sementara objek formal digunakan untuk mengkaji objek material adalah aktivitas manusia yang pernah terjadi di dalam suatu rentang waktu di masa lampau. Ruang lingkup sejarah. Sejarah memiliki cakupan yang sangat luas. Jenis sejarah terdiri dari sejarah sosial, ekonomi, kebudayaan, dan sejarah demokrasi. Konsep dasar geografi. Pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geografia. Kata geo berarti bumi dan grafien berarti tulisan, lukisan, atau pencitraan. Objek kajian geografi yaitu objek material, formal, dan sosial. Ruang lingkup geografi. Yang pertama, persebaran dan keterikatan penduduk di muka bumi. Yang kedua, hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisik. Dan yang terakhir, kerangka regional dan analisis dari region yang mempunyai ciri tertentu. Materi ketiga yaitu konsep dasar ekonomi dan kooperasi. Ekonomi merupakan suatu studi ilmiah mengenai bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan material, sedangkan kooperasi adalah kegiatan ekonomi bersama daripada anggotanya, berasaskan kekeluargaan, kerakyatan demi keuntungan bersama dan tidak mengutamakan keuntungan ekonomi keluarga semata-mata, melainkan juga memperhatikan keuntungan sosial. Ruang lingkup ekonomi. Yang pertama, ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien dalam mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi mikro. Ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Materi keempat, konsep dasar antropologi psikologi. Pengertian antropologi menurut E.A. Hoybel. Antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjaannya. Contoh konsep antropologi yaitu kebudayaan, evolusi, daerah budaya, enkulturasi, dan yang terakhir difusi. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari perkataan Yunani psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Objek psikologi. Psikologi secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan atau perilaku manusia yang berkaitan dengan pikiran, etnis, perasaan, emosional, dan kehendaan konasi. Hubungan antropologi dan psikologi. Hubungan antropologi dan psikologi. Hal itu tampak karena dalam psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mentalnya. Materi yang kelima, keterampilan dalam ilmu sosial. Pengertian keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam suatu proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Penggunaan keterampilan bertanya dasar. Tujuan yang ingin dicapai antara lain, yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasan. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep. Yang terakhir, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Komponen-komponen bertanya lanjut. Adapun komponen bertanya lanjut terdiri dari yang pertama, pengaturan urutan pertanyaan. Yang kedua, penggunaan pertanyaan melacak. Yang ketiga, meningkatkan terjadinya interaksi. Dasar-dasar pertanyaan yang baik.
yaitu jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. Berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Selanjutnya materi ke-6, individu, keluarga, dan masyarakat. Individu berasal dari bahasa Latin yakni kata individuum yang memiliki arti yang tak terbagi. Jadi individu adalah suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan dan yang paling kecil dan terbatas. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, masyarakat. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut juga society, asal katanya socios yang berarti kawan, individu dengan masyarakat. Hubungan ini adalah tahap selanjutnya dari seseorang yang telah mempelajari cara-cara berinteraksi yang telah diajarkan dalam keluarga, individu dengan keluarga. Hubungan ini sangatlah mutlak dikarenakan individu terlahir dari keluarga. Selanjutnya, materi terakhir, kemajemukan agama, ras, dan etnik. Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk bersama. Yang pertama, kemajemukan ras mengungkapkan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik. Yang kedua, kemajemukan etnik. Istilah kelompok etnik dapat disamaartikan dengan suku bangsa, di samping ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnik, misalnya golongan etnik Tionghoa. Sekian hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.